Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita ikuti, kita simak bersama-sama mau'idhah hasanah. Dalam hal ini dimohon berkenan paring dawuh yang mulia Kiai Haji Husni Mubarak dari Surabaya. Kepada beliau yang mulia kami haturkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk nggih? Dereng. Ngantuk napa luwe? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي. Yang sangat-sangat kami muliakan para habaib Dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nakhussu bidzikrihim Sayyiduna al-Habib Hamid Maula Dawilah wa Sayyiduna al-Habib Mustafa al-Jufri wa Sayyiduna al-Habib Haidar al-Idrus wa Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga kepada seluruh habaib, semua syaraif yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kami kepada beliau semua. Juga yang sangat kami muliakan para masyayikh, para kiai, para bunyai, para gawagis, para nawaning, dan juga segenap a'immatul khususiyah, dan juga segenap seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Nakhussu bidzikri Kiai Haji Ali Syairazi, kemudian Kiai Haji Nawawi, dan juga kepada seluruh masyayikh dan kiai serta bunyai yang belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Yang sangat kami muliakan Sahibul Bait, guru kita semua Kiai Haji Najib Zamzami, berserta seluruh keluarga beliau. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang panjang, sehingga terus bisa membimbing para santri
para alumni dan juga bisa membimbing kita semua. Amin amin Allahumma amin. Yang sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, juga keluarga, sanak dan kerabat min syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semoga beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga terus bisa mendampingi dan membersamai serta membimbing kita semua. Amin amin Allahumma amin. Juga yang sangat saya hormati segenap hadirin hadirat, seluruh jamaah al-khidmah, juga teman-teman daripada Uksafi dan Kopler Community, juga teman-teman daripada Ukhsama, Ukhuwah Santri Alumni Pondok Pesantren Al-Islahiyah Mayan, juga segenap seluruh santri dan wali santri, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kula panjenengan sedaya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat mahabbah kepada para wali-wali Allah, terutama Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga nikmat mahabbah kepada para muassis dan masyayikh Pondok Pesantren Al-Islahiyah Mayan yang kita hauli pada pagi hari ini. Juga nikmat mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sehingga kula panjenengan pada kesempatan yang berbahagia ini dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang insya-Allah penuh dengan keberkahan dari Allah ini. Juga mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejak tadi pagi hingga hari ini kula panjenengan telah dikumpulkan oleh Allah di dalam barisan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Sejak tadi pagi kula panjenengan telah membaca Al-Quran, kita juga telah membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua juga telah membaca Manaqib Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita semua juga telah membaca aneka zikir yang bermacam-macam, terutama kalimat yang maha agung, yakni kalimat La ilaha illallah, yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa suatu saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah kalimat, sebuah zikir tertentu," kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu apa kemudian kata Allah? "Faqul ya Musa, qul la ilaha illallah." Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bukankah kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang telah engkau berikan kepada seluruh nabi dan seluruh rasulmu, dan juga telah engkau berikan kepada umat-umat mereka, tetapi yang aku maksud ya Allah, anugerahkan kepada aku sebuah kalimat yang khusus engkau berikan kepadaku." Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, sesungguhnya jika 7 langit dan 7 bumi beserta seluruh isinya diletakkan dalam satu sisi timbangan, dan kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi timbangan lainnya, maka sisi di mana di situ terdapat kalimat la ilaha illallah itulah yang lebih berat." Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa agung yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini seluruhnya diterima oleh Allah,
dan kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa suami atau istri atau anak-anak kita, dosa guru-guru kita dan seluruh dosa orang yang kita cintai tidak lain kecuali telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mempunyai hajat, semoga hajat kita diijabah oleh Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Yang rizkinya sempit semoga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang semoga hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Ini paling banget ketara utangnya akeh. Dan yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan jodohnya oleh Allah. Sing ampun angsal jodoh mboten angsal amin nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum, kata baginda Nabi Muhammad, membuat suatu majlis, kemudian di dalam majlis tersebut mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali saat itu malaikat akan turun mengelilingi mereka dan mereka diliputi oleh rahmat Allah, mereka dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membanggakan mereka semua di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, maka betapa beruntung kita yang hadir pada majelis yang mulia ini. Betapa bejo kula panjenengan sedaya saged hadir dateng mriki. Betapa majelis ini, kata baginda Nabi, adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa majelis ini adalah majelis yang di dalamnya dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian, kata baginda Nabi Muhammad, meskipun majelis seperti ini mulia, meskipun majelis seperti ini nilainya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu dosa, ada satu perbuatan yang ketika perbuatan ini kula panjenengan lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari majelis yang mulia ini. Ada satu dosa yang ketika dosa ini kita lakukan, maka kula panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa daripada majelis yang mulia ini. Apakah itu? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani, bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bercerita, kunna julusan 'inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal, pada suatu saat, kata para sahabat, kami duduk bermajlis dengan baginda Nabi, kami mendengarkan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad, kami memandangi wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saat itu Nabi bersabda, faqal la yujalisuna qati'ur rahim, jangan sampai duduk dengan kita orang-orang di antara kalian yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Hadirin, tampaknya Nabi semerap ada salah satu di antara sahabat beliau yang saat itu telah bermasalah dengan keluarganya. Beliau sampai mengulang 3 kali, la yujalisuna qati'ur rahim, jangan duduk dengan kita siapapun di antara kalian yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Faqama fatan minal halqa wa ata khalatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai' wastaghfarat lah thumma 'ada ila majlisin nabi. Lalu kemudian ada di antara sahabat beliau yang masih muda. Sahabat yang masih muda ini kemudian berdiri keluar dan dia kemudian pulang menuju rumah bibinya.
yang ternyata antara dia dan bibinya tersebut beberapa waktu yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran sampai kemudian silaturahim di antara keduanya terputus. Yang dilakukan oleh sahabat ini kemudian minta maaf kepada bibinya, minta maaf atas kesalahan dan kata-katanya. Kemudian keduanya berbaikan, saling memaafkan. Setelah itu pemuda tadi kembali kepada majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melihat itu kemudian beliau tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa aku melarang seorang di antara kalian duduk denganku, seseorang yang di antara kalian telah memutuskan hubungan silaturahim?" Kata Nabi, "Innar rahmah la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, betapa majelis yang seperti ini majelis yang mulia. Majelis zikir seperti ini adalah majelis yang agung. Tetapi boleh jadi kula panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa dari majelis seperti ini. Disebabkan apa? Mungkin ada di antara kita yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Oleh karena itu guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berkali-kali beliau dawuh ketika kula panjenengan ingin hadir teng majelis seperti ini, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah qasdun sahih, niat yang benar. Jangan niat macam-macam, jangan niat cari dunia, jangan niat cari apapun itu yang bersifat duniawi. Yang kedua, qalbun salim, hati yang bersih. Jangan sampai dalam hati kula panjenengan terdapat penyakit-penyakit hati, atau penyakit yang di situ kita membenci saudara kita sesama muslim, atau penyakit yang di situ menyebabkan kula panjenengan memutuskan hubungan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Sayyiduna al-Imam Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau meriwayatkan sebuah kisah dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhuma, bahwa suatu saat ketika tiba musim haji, ada orang penduduk luar Mekah yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Orang itu ketika berangkat ke Mekah, dia membawa uang sebagai bekal ibadah hajinya, kurang lebih sekitar 1000 dinar. 1000 dinar niku yotro kada, Pak. Kalau dikurskan sekarang mungkin puluhan miliar. Terus sing haji niku orang yang sangat kaya. Nek sakniki niku wong sugih disebut napa, Pak? Crazy rich. Nek kula panjenengan rich-nya hilang, tinggal crazy-nya mawon. Orang ini hadirin hadirat rahimakumullah, dia membawa uang 1000 dinar karena dia tahu bahwa ibadah haji itu harus penuh dengan konsentrasi, membutuhkan kerja fisik yang luar biasa besar. Maka kemudian dia berpikir, uang sebanyak ini pasti akan mengganggu konsentrasiku, atau mungkin aku khawatir uang ini hilang. Lalu kemudian dia berpikir atas saran daripada salah satu temannya. Kemudian temannya memberikan saran, "Wahai fulan, sebaiknya uangmu ini engkau titipkan kepada seorang ulama yang rumahnya berada di pojok kota Mekah. Dia adalah seorang ulama, orang yang soleh, seorang yang amanah, dan banyak orang-orang Mekah menitipkan barang kepadanya." Lalu kemudian saran ini dilakukan. Uang 1000 dinar nikawau dititipakan kali orang soleh tersebut sama orang yang amanah tersebut. Setelah dititipkan, orang yang kaya tadi kemudian melaksanakan ibadah haji. Beberapa hari sampai kemudian ritual ibadah haji itu telah selesai. Setelah selesai, ia kemudian kembali pergi ke rumah seorang ulama tadi, tempat dia menitipkan uang 1000 dinar untuk kembali mengambil uangnya tersebut.
Lalu apa yang terjadi? Ternyata orang soleh tadi telah meninggal. Dan kemudian ditanya kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, ternyata tidak ada satupun anaknya yang tahu kalau ayahnya telah menerima titipan uang 1000 dinar. Bingung Pak, kemudian tiang sugih niki wau. Setelah itu kemudian disarankan, coba sampean pergi ke rumah seorang wali yang ada di kota Mekah, minta saran dan nasihat atas masalah yang menimpa panjenengan. Lalu kemudian saran tersebut dituruti. Orang kaya tadi kemudian bertamu kepada salah satu wali dari yang ada di kota Mekah. Kemudian dia mengutarakan maksudnya, bahwa beberapa hari lalu dia menitipkan uang 1000 dinar kepada orang yang soleh, kepada seorang ulama, dan sekarang ulamanya telah meninggal tetapi anak-anaknya tidak ada yang tahu kalau ayahnya telah menerima titipan. Lalu kemudian wali tadi kemudian bertanya, orang tempat Anda menitipkan uang itu orang soleh? Iya Syekh, orang yang soleh. Dia ahli zikir? Iya, dia ahli zikir. Dia orang yang amanah? Betul, dia orang yang amanah. Kalau begitu, orang-orang seperti itu biasanya masuk ke dalam surga Allah setelah dia meninggal. Orang seperti itu arwahnya biasanya dikumpulkan dengan arwah-arwah para salihin. Saran dari saya, nanti malam datanglah, setelah melewati tengah malam, datanglah panjenengan ke Masjidil Haram. Setelah sampai di Masjidil Haram, kemudian panjenengan pergi ke sumur Zamzam. Lalu di depan lubang sumur Zamzam Anda berteriak, panggillah nama seorang yang Anda telah menitipkan uang kepadanya. Jika dia adalah orang yang sudah dimasukkan surga oleh Allah, maka dia akan menjawab panggilan Anda. Karena kenapa? Sumur Zamzam itu yang menyambungkan antara alam dunia dengan alam surga. Betul hadirin hadirat rahimakumullah. Saran itu kemudian dilakukan ketika masuk tengah malam dia pergi ke Masjidil Haram, ke sumur Zamzam, kemudian dipanggil, ya fulan, dipanggil namanya, tidak ada jawaban. Dipanggil lagi untuk kedua kalinya, tidak ada jawaban. Dipanggil untuk ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, masih tidak ada jawaban. Hingga kemudian orang kaya ini esok harinya kembali ke rumah wali tadi, melaporkan apa yang telah dia lakukan, bahwa ternyata tidak ada jawaban daripada sumur Zamzam. Lalu kemudian wali tersebut tertegun, wahai Tuan, jika tidak ada jawaban dari sumur Zamzam, suara orang yang Anda telah menitipkan uang kepadanya tersebut, mungkin dia tidak masuk surga tetapi masuk neraka. Lah terus yuk nopo niki? Nopo, apakah masih ada saran? Ada. Esok hari Anda pergilah ke Yaman. Di Yaman ada sumur besar namanya sumur Barhut. Dan nanti setelah Anda sampai sumur Barhut, pergilah ke sana tengah malam, panggillah orang yang tempat Anda menitipkan uang kepadanya. Jika dia dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka dia akan menjawab panggilan Anda. Karena kenapa? Sumur Barhut itu yang menghubungkan antara alam dunia dengan alam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, esok hari kemudian dituruti. Dia menyiapkan bekal untuk perjalanan beberapa hari ke Yaman. Di Yaman kemudian dia tanya kepada penduduk setempat tentang lokasi sumur Barhut. Ketika tiba tengah malam, orang kaya tadi kemudian pergi ke sumur Barhut. Dipanggil kemudian nama orang tersebut, ya fulan. Ternyata dijawab, Pak, lebay. Wahai fulan, iya. Loh, berarti orang soleh tadi ternyata masuk neraka. Kemudian ditanya oleh orang kaya tadi, di mana engkau telah meletakkan uangku yang 1000 dinar? Lalu kemudian dijawab, wahai Tuan, uangmu yang 1000 dinar tersebut telah aku letakkan, aku pendam
di sudut kamar pribadiku di rumah. Esok ketika engkau telah kembali ke Mekah, maka datanglah ke rumahku, tanyalah kepada anak-anakku tentang lokasi kamarku tersebut. Setelah kemudian lokasinya ketemu, galihlah. Insya Allah di situ ada uangmu yang 1000 dinar. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah bertanya tersebut, orang kaya tadi kan kemudian penasaran. Penasaran. Nek bahasa kula sakniki panjenengan apa Pak? Kepo. Tapi niki kepo apik, Bu. Wahai Tuan, mohon maaf. Malladzi anzalaka hahuna wa qad kuntu adhunnu bikal khair. Kok saged panjenengan niki mlebu neraka? Padahal panjenengan niki kan orang soleh. Padahal panjenengan niki kan orang ahli zikir. Padahal panjenengan ini adalah orang yang amanah. Kok saged panjenengan ini sehebat itu, sesoleh itu, kemudian panjenengan masuk neraka? Lalu kemudian dijawab dengan suara, kanat li ukhtun faqirah hajartuha wa kuntu la ahnu 'alaiha fa'aqabani Allahu bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Hal ini disebabkan karena aku mempunyai seorang saudara perempuan kandung yang sangat miskin. Selama ini aku telah memutuskan hubungan silaturrahim darinya. Aku tidak pernah peduli dengan kemiskinannya terhadap penderitaannya. Maka disebabkan karena aku telah memutus hubungan silaturrahim tersebut, Allah kemudian menyiksaku seperti ini dan menempatkanku di neraka seperti ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibrah napa, pelajaran napa ingkang kula panjenengan saged ambil daripada kisah ini? Bahwa hadirin hadirat rahimakumullah, betapa penting menyambung hubungan silaturrahim, betapa penting menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, betapa penting dalam hati kita tidak ada kebencian sedikit pun kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Sampai kemudian ketika kula panjenengan memutuskan silaturrahim, atau dalam hati kita terdapat kebencian kepada hamba-hamba Allah, hati kita terdapat kebencian kepada umat Nabi Muhammad, hati kita merasa senang ketika kita putus hubungan dengan sesama muslim, maka akibatnya tidak hanya kula panjenengan tidak mendapatkan sir apa-apa dari majelis seperti ini, akibatnya bisa menjadikan kula panjenengan tidak mendapatkan ridha Allah, bahkan kita mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kemudian kula panjenengan lihat zaman kita saat ini. Kita telah hidup jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 20 terakhir, kalau kula panjenengan melihat perkembangan teknologi, informasi begitu luar biasa. Saya yakin sebagian daripada putra-putri kita yang masih muda di sini rata-rata punya media sosial. Wonten napa? WA, FB, Instagram, TikTok, napa malih. Kalau kita buka media sosial, betapa umat Islam ini saling ribut dengan yang lain. Tidak hanya orang awamnya, tetapi juga ulama-ulamanya, juga kiai-kiainya. Bahkan untuk membenarkan argumennya kemudian sampai membawa dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ada di antara kita yang menjadi bagian daripada itu. Mari kula panjenengan muhasabah. Siapa sebenarnya yang kita ikuti? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian? Apakah Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan demikian? Tidak. Apakah guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi mengajarkan kula panjenengan demikian? Tidak. Mari kemudian kita kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh guru kita Hadratus Syekh.
betapa Hadratus Syekh adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sampai beliau berpesan beberapa kali hingga menjelang beliau wafat, menjelang beliau kapundhut. Beliau pernah dawuh, jika kalian ingin ikut aku, jika kalian ingin membuatku senang, jika kalian ingin membuatku ridho, maka yang rukun, yang akur, yang rukun dengan keluarga, yang rukun dengan saudara, yang rukun dengan jamaah, dan yang rukun dengan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kula panjenengan yang hadir teng mriki menjumpai zaman beliau. Ada yang langsung belajar dengan beliau, ada yang menerima nasihat-nasihat beliau. Maka mari jangan sampai kula panjenengan niki mengecewakan beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang-orang thariqah harus menjadi pioner di dalam menjaga hubungan silaturahim. Orang-orang thariqah harus menjadi yang terdepan di dalam menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah. Orang-orang thariqah harus menjadi teladan dalam menyebarkan mahabbah kepada seluruh hamba-hamba Allah yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, mari kita semua berdoa kepada Allah, mugi-mugi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji pada siang hari ini menjadi nasihat untuk kita semua dan juga nasihat untuk diri saya secara pribadi. Dan yang terakhir, mari kita doakan semoga keluarga guru kita Kiai Haji Najib Zamzami, beliau, istri dan putra dan putri beliau, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sabab bungai pun guru kita Hadratus Syekh, menjadi sabab bungai pun para muassis dan masyayikh pondok pesantren Al-Islahiyah Mayan. Kurang lebih cukup sekian napa ingkang saged kawula aturaken. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.